Kan setelah ditemukan solusi bersama, setelah diaplikasikan, diimplementasikan di kelas. Yang pertama ini menceritakan sejawat yang punya visi yang sama. Ya, andaikan. Bulan terakhir ini adalah saya bisa mengelola kelas, bagaimana menumbuhkan siswa itu lebih kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya S. Ijat, Bapak Ibu ya, S. Ijat. Dari Palembang. Hal terbaik yang saya lakukan apa ya? Bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak ketika belajar. Anak-anak 15 itu merupakan hal terbaik untuk anak usia Popo ya. Saya di Popo ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan membahas tentang komunitas praktisi. Kenapa sih? Kenapa kita membahas komunitas praktisi? Nah, masih ingat nggak di modul 1.2? Coba diingat kembali pada saat belajar modul 1.2 tentang apa? Nilai dan peran. Nilai dan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk menggerakkan komunitas praktisi itu sebenarnya itu bisa dari hal kecil, dari kita sendiri di sekolah itu. Misalkan saya ini guru PJOK, itu bisa kita ajak sesama makhluk kita PJOK membahas. Misalkan ya kita ada masalah, kita bicarakan masalahnya seperti apa, kemudian kita cari solusi. Itu sudah menggerakkan komunitas praktisi, biarpun hanya skala kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan saja ke kelompok dulu. Silakan Bapak. Ada beberapa masalah tadi kami ada banyak, ada beberapa kertas tadi kami kelompokkan menjadi 3. Yang pertama masalahnya kurangnya kedisiplinan anak dalam pembelajaran dalam disiplin anak dalam waktu belajar. Selanjutnya rendah atau menurunnya motivasi belajar siswa. Domainnya itu kita punya tujuan yang sama gitu ya, kemudian ada keinginan yang sama, komitmen yang sama. Komunitasnya itu ya warga SMP Negeri 59 Palembang. Kemudian apa praktik di dalamnya? Kan komunitas praktisi, berarti ada praktiknya dong di dalamnya seperti itu. Nah itulah karakteristik dari komunitas praktisi. Jadi komunitasnya siapa orangnya, kemudian praktiknya apa, gitu ya. Satu lagi domainnya itu kalau di sekolah berarti guru, latar belakangnya guru semua gitu ya. Semua kalau MBMP internal sekolahnya praktiknya apa yang dilakukan di dalam MBMP-nya? Oh, bukan itu ya MBMP SMP ya. Kalau SD tuh nggak pakai MBMP. Pakai tapi namanya beda. Kalau SD KKD, oke. Kelompok praktiknya itu Kedua adalah mensosialisasikan mengadakan pendekatan manfaatnya. kepada Kita bercerita sama rekan-rekan itu apa sih? Ada guru yang bertanya untuk apa ini? Apa ini gunanya? Sekarang bagaimana mensosialisasikan kepada mereka Dan mereka bisa menerima. Iya betul. Dan mereka bisa menerima. Bisa menerima dan bisa bergabung gitu ya. Iya. Dan yang ada peluangnya adalah ada beberapa guru yang tertarik Jadi kan kalau ingin jadwalnya sudah ada, meningkatkan kompetensi mereka atau mencoba hal-hal yang Memadai. Kemudian adanya kepala sekolah yang mendukung. Kemudian adanya guru penggerak satu sekolah yang satu frekuensi. Kalau ada apa? Guru penggerak. Guru penggerak. Jadi 3 orang. padahal kita guru penggerak, baru Kalau salah. CGP 1. cuma bully dia. Baru Kalau guru GP-nya sudah 3 yang angkatan pertama. Jadi seolah-olah guru penggerak Cara untuk membuat bisa saja
komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama mencari rekan sejawat yang punya visi yang sama untuk sekolah. Kemudian yang kedua meminta dukungan kepala sekolah. Dan yang ketiga jadi nanti secara bersamaan nanti diatur waktunya bagaimana setiap orang itu dari peserta didik atau rekan-rekan sejawat kita sebarkan angket. Jadi dari angket itulah nanti kita akan mendapatkan informasi kebutuhan dari anggotanya itu tadi ya, setiap anggota. Nanti setelah angket terkumpul akan diadakan diskusi. Nah, setelah di diskusi itu nanti kan otomatis akan ada yang pro dan yang kontra pastinya kan. Nah, nanti untuk mengatasi kontra tadi itu akan ada langkah ketiga yaitu bincang santai. Jadi akan ada pembicaraan secara individu masing-masing, satu pendekatan secara lebih intens ya, supaya nanti berdasarkan hasil analisis belajar kita bisa lakukan diskusi dengan rekan sejawat kebutuhan apa yang mau kita lakukan dalam kegiatan belajar itu. Terus yang kedua menetapkan tujuan. Nah, tujuan dalam diskusi yang akan kita lakukan itu misalnya meningkatkan pembelajaran. Jadi tadi yang pertama adalah menganalisis kebutuhan ya. Iya. Berarti kita mau tahu apa yang dibutuhkan oleh guru sebelum kita melaksanakan kegiatan. Kemudian Pak Heri melihat tahapannya adalah berdiskusi. Berdiskusi setelah membuat angket dulu. Ya, setelah angket diberikan sudah dapat hasilnya dan kita berdiskusi. Iya. Nah, karena ada yang pro dan kontra. Nah, pertanyaan saya Pak Heri, kan pasti muncul banyak sekali opini, butuhnya apa, perbedaannya apa. Ketika kita melakukan diskusi namun tidak mendapatkan kata sepakat karena semuanya penuh pendirian dan menginginkannya pada satu waktu yang sama. Sebenarnya kita harus melakukan seperti apa? Kalau pendapat Pak Heri bagaimana? Maksudnya dalam situasi diskusi itu tadi ya. Kita tidak bisa menemukan mufakat ya. Karena setiap orang punya kepentingan untuk meningkatkan dirinya masing-masing, namun kepentingan itu berbeda. Pasti kan ada sharing nih. Tadi kayak ngobrol santai tadi ya, ngobrol santai kalau bahasa kami tadi kayak itu ngopi ya. Ngobrol pagi, inspirasi gitu. Jadi di saat setelah kita sharing-sharing itu misalnya ada rekan sejawat nih yang menemukan kesulitan atas permasalahannya, tidak bisa menyelesaikan setelah ditemukan solusi bersama, setelah diaplikasikan, diimplementasikan di kelas, masih belum juga bisa. Jadi kita bisa turun sebagai motor kan di sekolah itu kita sebagai